Shalom Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera bagi kita semua. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Mungkin beberapa dari antara Bapak Ibu Saudara bertanya, bagaimana dengan orang tua yang tidak memperlakukan kita dengan pantas? Ada beberapa orang tua memperlakukan kita sebagai anak tiri meskipun kita anak kandung. Atau sebenarnya kita memang anak tiri, tetapi mereka tetap memperlakukan kita tidak pantas di tengah-tengah keluarga. Padahal kan kita tidak pernah menginginkan lahir di tengah-tengah keluarga yang katakanlah memiliki ayah tiri atau ibu tiri. Ya, tetapi kenapa mereka memperlakukan kita tidak pantas? Sehingga akibatnya kepada kita merasa bahwa diri kita ini tidak berharga. Kenapa? Karena mereka bukan hanya menjudge kita dengan kata-kata, tetapi banyak dari antara kita mendapat perlakuan yang tidak enak. Katakanlah kita dipukul, katakanlah kita didera, atau mungkin ada perlakuan-perlakuan yang tidak pantas kepada kita. Bagaimana ini semua? Ada satu kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur 139 ayat 13-14. Daud sendiri mengatakan bahwa Tuhanlah yang membentuk buah pinggangnya, dan Tuhanlah yang menenun dia di dalam kandungan ibunya. Dan Daud sendiri mengatakan, aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena kejadiannya dahsyat dan ajaib. Dan semua yang Tuhan perbuat dalam kehidupannya itu benar-benar ajaib, dan jiwanya benar-benar menyadarinya. Satu hal Bapak Ibu Saudara yang saya tahu, di tengah-tengah keluarga mana siapapun saudara lahir, saya tahu pasti satu hal, bahwa saudara itu diciptakan Tuhan buat ada di dunia ini dengan satu tujuan yang mulia. Firman Tuhan jelas mengatakan bahwa Tuhan memiliki rancangan yang penuh harapan kepada setiap kita semua yang lahir di dunia ini dan yang ada di dalam Dia. Jadi bukan masalah kita lahir di tengah-tengah keluarga yang bagaimana, tetapi bagaimana kita menyadari diri kita, siapa kita, kenapa Tuhan adakan kita di dunia ini. Jadi saudaraku, ya, saya rasa tidak perlu dipermasalahkan mengenai bagaimana perlakuan orang tua kepada kita, atau orang tua kita lahir di tengah-tengah keluarga yang tanda kutip, ya bagaimana begitu Bapak Saudaraku ya. Nah, itu semua tidak terlepas daripada maksud, kehendak dan tujuan Tuhan Bapak Saudara. Dan yang kedua, ya setelah kita menyadari bahwa kita ini adalah pilihan Tuhan, dan kita berharga di mata Tuhan, meskipun di mata orang tua kita berbeda, ya kan? Nah, mungkin perlakuan mereka membuat kita berbeda, tapi di mata Tuhan kita tetap sama-sama berharga, sama-sama mulia, serupa segambar dengannya. Ya, dan yang kedua yang harus kita ketahui bahwa ya orang tua sekarang ini, mereka yang menjadi orang tua kita tetap harus menghormati mereka, tetap mengasihi mereka. Ya, karena ya meskipun ada banyak kekurangan, kesalahan, perlakuan yang tidak pantas yang mereka lakukan kepada kita, tapi satu hal bahwa mereka adalah orang tua kita. Ada banyak kebaikan-kebaikan yang mereka juga sudah pernah lakukan kepada kita. Jadi firman Tuhan juga mengatakan bahwa hei anak, hormatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Dan firman Tuhan juga berkata bahwa kita harus menghormati, mengasihi orang tua, pemimpin kita, baik yang ramah atau yang bengis sekalipun. Tapi mungkin saudara berkata, ya tapi saya kan sudah dilukai, saya kan sudah dinodai, saya kan sudah diperlakukan tidak pantas. Bukan hanya tubuh saya yang dirusak, jiwa, mental saya juga, masa depan saya juga dirusak. Kalau orang lain yang buat, ya sah-sah saja. Tetapi ini yang buat orang tua saya sendiri, orang tua kandung saya atau orang tua tiri saya. Bagaimana saya bisa mengampuninya? Bagaimana saya bisa menghormatinya? Bagaimana saya bisa menerimanya, memperlakukan dia sebagai orang tua saya? Sahabatku yang dikasihi Tuhan, ya inilah yang menjadi bagian kita di dalam Tuhan. Kalau memang saudara mau mengasihi Tuhan dan melakukan firman-Nya, inilah firman-Nya. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus membalas kejahatan dan kebaikan, dan kita juga harus berdoa kepada mereka yang pernah berbuat jahat kepada kita. Kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, kita memberi kepada orang yang memberi kepada kita, kita peduli kepada orang yang peduli kepada kita, apa bedanya kita dengan orang dunia? Tetapi kita yang memilih mengasihi Tuhan, kita harus memiliki perlakuan dan tindakan yang berbeda. Kalau mereka memperlakukan kita tidak baik, mari kita belajar
untuk memperlakukan mereka dengan baik. Walaupun orang tuamu sekali tidak memperlakukan engkau dengan baik, sering mengecewakan engkau, mari kita memilih untuk tetap memperlakukan orang tua kita dengan baik. Mari kita belajar untuk membahagiakan dia. Dan dengan demikian, Tuhan akan bermurah kepada kita, mengasihi kita, mengangkat kita. Sama seperti Yusuf, ketika Yusuf diperlakukan tidak pantas oleh saudara-saudaranya, tetapi dia memilih untuk mengampuninya. Lihat, Tuhan bermurah kepada Yusuf dan Tuhan mengangkat Yusuf. Saya mau kehidupan kita semua ada di dalam berkat Tuhan, bukan sebaliknya ada di dalam kutuk kepahitan. Ya, katakanlah orang tua kita sudah pernah melukai kita, tetapi jangan tetap terus terluka. Katakanlah orang tua kita pernah memperlakukan kita tidak pantas, tetapi jangan tetap hidup di dalam ya ketidakadilan. Janganlah tetap hidup di dalam luka batin. Cukuplah perlakuan mereka membuat kita luka pada waktu itu, tetapi luka itu harus cepat disembuhkan dengan kita mengampuni, memilih berdamai dan mengasihi mereka. Nah, dengan demikian, apa yang kau tabur kepada orang tuamu, satu hari nanti kau akan tuai dari orang lain. Kemungkinan kau akan tuai juga dari anak-anakmu. Kalau orang tua kita pernah melakukan yang tidak pantas kepada kita, tetapi sebaliknya kita mengasihi mereka, satu hari nanti kita akan menuai yang baik juga dari anak-anak kita atau dari orang-orang sekitar kita. Jadi ada dua hal. Yang pertama, kita tetap berharga di mata Tuhan. Di mata Tuhan tidak ada anak tiri, tidak ada anak kandung, tidak ada dibeda-bedakan. Semua kita serupa dan segambar dengannya, dan kita tetap biji matanya. Dan yang kedua, bagaimanapun sekali orang tua kita, mari kita tetap mengasihi, menghormati dia, karena itulah perintah Tuhan kepada kita. Kiranya pesan ini mendatangkan damai sejahtera di hati kita semuanya. Kiranya ini memberkati kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.